Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sering kita memandangi langit yang indah dengan pancaran sinar matahari di pagi hari. Ia bagaikan kanvas biru yang terhampar luas dengan guratan cat putih lapisan awan. Kita juga suka menikmati malam purnama dengan pancaran sinar rembulan yang menerangi ufuk. Cahayanya menancapkan ketenangan, tidak menyilaukan, tidak pula memudarkan keindahan. Selain keindahan dan kekokohan langit yang luas tanpa retak itu, pernahkah kita merenungkan bahwa tempat yang berjarak 500 tahun perjalanan dari muka bumi itu baru langit pertama, adalah sebuah negeri di mana makhluk-makhluk mulia tinggal. Ya, di sanalah tempatnya para malaikat. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Cahaya apa? Tidak dijelaskan rincian tentang hal ini. Dan kita tidak dibebani syariat untuk mencari tahu tentang hal itu. Ibunda Aisyah yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu tanah. Hadis riwayat Muslim. Dan jumlah mereka sangatlah banyak. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj adalah kemudian ditunjukkan kepada Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Beliau menjawab, ini Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi. Dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Lebih banyak dari jumlah manusia. Dan sejumlah besar malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Keistimewaan para malaikat. Sebelum bertutur tentang Jibril, sejenak kita simak beberapa malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Kita rangsang nalar kita dengan mengenal keagungan penciptaan mereka, sebelum kita berbicara tentang yang paling istimewa di antara mereka. Karena terkadang nalar kita yang lemah ini tidak bisa langsung meloncat membayangkan dan mentadaburi sesuatu yang paling istimewa sebelum dikenalkan dengan hal-hal yang istimewa di bawahnya. Al-Quran dan Sunnah menyebutkan beberapa malaikat yang hendaknya dikenal oleh kaum muslimin. Ada Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, Ridwan dan Malik. Merekalah malaikat-malaikat yang tidak lalai dari apa yang Allah perintahkan, tidak pula mereka memaksiati Tuhannya. Para malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya yang Allah ciptakan dengan sayap-sayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Fatir ayat 1. Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul Arasy, pemikul ciptaan Allah yang terbesar. Rasulullah SAW bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul Arasy, yaitu antara daging telinga atau tempat anting dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Dawud. Salah satu dari pemikul Arasy itu adalah Israfil, sang peniup sangkakala. Tahukah Anda besarnya sangkakala itu? Diameternya adalah antara langit dan bumi. Sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda kendaraan yang tercepat. Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Kami para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda,
Jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Allahu Akbar. Bayangkan betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul aras. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar dan Jibril adalah pemimpinnya. Malaikat lainnya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Pernahkah Anda mendengar hadis tentang sifat fisik penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang-orang yang Allah besarkan fisik mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Hadis riwayat Bukhari. Allah besarkan wujud mereka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya. Kalau penduduk neraka sebesar itu, lalu bagaimana dengan malaikat Malik, penjaga neraka? Malaikat yang ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni jahanam itu. Suatu ketika, kelak penduduk neraka meminta kepada Malik agar menyampaikan kepada Allah supaya mereka dimatikan saja, karena tidak tahan dengan pedihnya dari azab. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Robmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal hidup di neraka ini selama-lamanya." Quran Surat Al-Zuhruf ayat 77. Lalu bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat yang tunggal ini mampu mencabut nyawa manusia di segala penjuru dunia. Di ujung timur dan barat, di dalam waktu serentak dalam detik yang sama. Dan dia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Dia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia, tidak juga terlalu cepat. Semua itu dilakukan dengan presisi dan akurasi waktu yang luar biasa tepatnya. Ya ilahi ya Rabbi, rasa-rasanya imajinasi kami terlalu uzur untuk membayangkan agungnya penciptaan para malaikatmu. Pemuja akal dan logika pun begitu lemah berhadapan dengan nas-nas ini, sehingga menolaknya mereka menjadi solusi untuk menutupi kelemahan itu. Sifat fisik Jibril. Berbicara tentang Jibril, tentu akan semakin membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa para malaikat ada yang memiliki 2 sayap, 3, 4 atau lebih. Sedangkan akal manusia hanya mampu menggambarkan mereka dengan 2 sayap saja, di kiri dan di kanan. Bagaimana kalau 3 sayap? Bagaimana kalau 4? Apalagi 600 sayap seperti Jibril. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Muhammad SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat An-Nasai. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya Rasulullah SAW tentang 2 ayat di dalam Al-Quran, yakni ayat dalam surat At-Takwir ayat 23. Sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Quran surat At-Takwir ayat 23 dan surat An-Nazm ayat 13 dan 15. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran surat An-Nazm ayat 13 dan 15. Rasulullah SAW menjawab, "Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat dia dalam wujud aslinya, kecuali pada 2 kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Dia memiliki 600 sayap. Setiap sayap-sayapnya dapat menutupi ufuk. Dari sayapnya yang berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Hadis riwayat Ahmad. Penghulu malaikat dan penyampai wahyu. Maha suci Allah yang telah menjadikan pertemuan antara malaikat terbaik dan manusia terbaik sebagai pembawa syariatnya adalah kepalsuan yang datang dari Dia yang Maha Benar, kemudian disampaikan kepada malaikatnya yang Al-Amin untuk diwahyukan kepada Al-Amin dari anak Adam. Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan firman-Nya, "Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya."
Quran Surat At-Takwir ayat 19-21. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Quran Surat Al-Najm ayat 5 dan 6. Itulah kemuliaan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah yang paling layak mengemban amanah wahyunya, dan manusia yang paling mulia adalah yang paling layak menerimanya. Di dalam Sahih Bukhari yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril dan berfirman bahwasannya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan, dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasannya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia, dan para penghuni langit pun mencintai si fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonannya di dunia." Hadis riwayat Bukhari. Ketika Jibril menyeru kepada para malaikat untuk mencintai seorang hamba, maka seluruh malaikat penghuni langit dan tunduk kepadanya. Karena dialah Jibril, sang pemimpin Israfil yang perkasa dan pemimpin Malik Khazin neraka. Dialah Jibril, pemimpin malaikat maut yang taat. Dan dia juga pemimpin Mikail, Ridwan, Raqib, Atid, dan selainnya. Telah disebutkan sebelumnya, 15 abad yang lalu Jibril dengan wujud aslinya pernah turun di langit Mekah, antara langit pertama dan muka bumi. Di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan pula bahwa Jibril beberapa kali turun ke bumi untuk berjumpa dengan kekasih-kekasih Robnya, atau menghukum para pendosa yang durhaka. Penyampai wahyu dan pendidik umat. Pada masa kerasulan Muhammad SAW, Jibril pernah menapaki tanah Madinah menemui kekasih Robnya Muhammad SAW. Ia datang sebagai pengantar kalam ilahi atau sebagai pendidik para sahabat Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Aisyah berkata, Al-Haris bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara wahyu sampai kepadamu?" Beliau menjawab, "Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng, dan inilah yang terberat bagiku. Dan aku memperhatikan apa yang dia katakan. Dan terkadang seorang malaikat mendatangi dengan wujud seorang laki-laki, lalu dia menyampaikan wahyu kepadaku, aku pun memperhatikan apa yang dia ucapkan." Beberapa kali Jibril datang kepada Nabi dengan sifat-sifat kemalaikatannya. Keadaan inilah yang terberat bagi Nabi, dan terkadang ia datang dengan fisik seorang laki-laki. Umar pernah bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih bersih dan rambut yang sangat hitam datang menemui Rasul. Tidak ada seorang sahabat pun mengenal laki-laki itu, tetapi ia kelihatan begitu dekat dengan Nabi. Ia bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Di akhir pertemuan, Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah dia?" "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," jawab Umar. "Sesungguhnya dia Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian," sambung Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang Jibril suka menyerupainya saat menjadi manusia. Namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dari Anas, Nabi bersabda, "Jibril datang serupa dengan fisik Dihyah, dan Dihyah adalah seorang laki-laki yang tampan." Panglima perang para malaikat. Saat situasi genting di perang Badar, umat Islam berjumlah 300 beberapa belas orang dengan tanpa persenjataan lengkap, disongsong oleh 950 pasukan musyrik Mekah dengan perlengkapan perangnya. Jibril datang atas perintah Robnya dengan membawa ribuan pasukan malaikat dari langit ketiga. Rasulullah mengabarkan kepada Abu Bakar, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah datang. Ini Jibril, di giginya ada debu-debu dari medan perang." Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Ini adalah Jibril sedang memegang kepala kudanya, dan ia membawa peralatan perang." Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagaimana kiranya jika Jibril yang perkasa turut membantu dalam peperangan? Pasukan mana yang akan menderita kekalahan ketika Allah telah memberikan pertolongan sedemikian? Saat kemenangan diraih, ribuan malaikat itu tidak serta-merta menghabisi semua musuh yang ada di medan laga. Inilah hikmah agama kita yang mulia. 950 orang musyrik itu tidak dibinasakan seketika.
Perang dalam Islam bukan berarti membunuh dan membantai. Jika Allah menghendaki, tentu saja ribuan malaikat dari langit ketiga itu mampu menghabisi mereka semua. Kemudian di akhir peperangan hanya 70 orang musyrik yang tewas dan 70 lainnya ditawan. Keperkasaan Jibril, azab atas kaum Sodom. Ratusan atau mungkin ribuan abad yang lalu, saat bumi usianya tak setua saat ini, Jibril bersama Mikail dan Israfil pernah datang kepada kekasih Allah Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Ketiganya datang memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dan Sarah akan dihadirkan buah hati mereka Ishak. Kemudian ketiganya bertolak menuju kaum Rasulullah Lut. Di sanalah tajuk Jibril yang perkasa akan kita pahami secara sempurna. Allah menciptakan banyak makhluk yang lebih kuat dari manusia. Bangsa jin adalah salah satu di antaranya. Di mana Nabi Sulaiman, salah satu jin, pernah menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman untuk mengangkat singgasana Ratu Bilqis sebelum Sulaiman berdiri dari duduknya. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Quran Surat An-Naml ayat 38. Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Quran Surat An-Naml ayat 39. Kemudian malaikat membawanya kepada Sulaiman dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih mencengangkan lagi, yakni lebih cepat kedipan mata singgasana Ratu Bilqis bisa hadir di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Berkata seorang yang punya ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Quran Surat An-Naml ayat 40. Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa orang soleh itu memohon kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan malaikat membawa singgasana Bilqis dari Yaman menuju Syam, Palestina yang berjarak 3000 km hanya dalam kejapan mata. Kekuatan manusia pun masih kalah dibanding hewan-hewan ciptaan Allah. Isteron lowland gorila mampu mengangkat beban seberat 2000 kilo. Bahkan semut pemotong daun atau yang kita kenal dengan semut rang-rang saja mampu mengangkat benda 50 kali berat badannya. Lalu bagaimana dengan Jibril? Makhluk ciptaan Allah yang perkasa dan dianugerahi pula kecerdasan. Yang diajarkan kepada Allah Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Quran Surat An-Najm ayat 5 dan 6. Jibril pernah mencongkel bumi seluas 5 desa. Kemudian mengangkatnya ke langit dan membalikannya hanya dengan satu sayap kanannya. Ya, Jibril mengangkat kampung kaum Nabi Lut untuk mengazab mereka. Kaum Lut adalah kaum pendosa. Mereka telah menyekutukan Allah, mendustakan Rasulullah Lut, berbuat kotor dengan homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka, dan menentang datangnya azab. Kisah azab mereka bermula dengan kedatangan Jibril, Mikail dan Israfil dengan sosok laki-laki tampan dan gagah menemui Rasulullah Lut. 3 orang tamu yang rupawan itu menemui Lut merasa cemas, khawatir kalau kaumnya akan mengganggu mereka. Dan tatkala datang utusan kami para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata ini adalah hari yang amat sulit. Quran Surat Hud ayat 77. Karena hianat istri Nabi Lut, kehadiran para tamu pun bocor ke telinga kaum gay ini. Bertambahlah kegelisahan Nabi Lut. Beliau yang sangat memuliakan tamu dan tidak ingin tamunya terganggu dan tersakiti, Lut berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Quran Surat Hud ayat 80. Akhirnya para utusan malaikat itu berkata, "Hei Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud ayat 81. Dari sini kita mengetahui para wali Allah dari kalangan Rasul pun tidak mengetahui perkara gaib. Syahwat syaitaniyah kaum Lut makin membuncar liar tak terbendung. Malam itu mereka mencoba mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Lalu Jibril memukul wajah-wajah mereka dengan ujung sayapnya hingga mereka menjadi buta. Dengan terhuyung-huyung mereka kembali ke rumah.
Lalu Jibril memerintahkan Lut agar keluar bersama orang-orang yang beriman lainnya, dan datanglah azab yang pedih kepada kaum Lut. Di pagi hari, Jibril congkel bumi kaum Nabi Lut dengan satu sayapnya. Kemudian ia angkat ke langit pertama dengan segala isinya, hingga penduduk langit mendengar jeritan manusia-manusianya, lengkingan suara anjingnya, dan kokok ayam yang ada di dalamnya. Setelah itu ia balikan bongkahan besar itu, kemudian dibawa diputar menjadi di sisi atas, lalu dilemparkan kembali ke bumi, diikuti hujan batu dari Sijil. Qatadah mengatakan, sampai kepada kami bahwa Jibril mengangkat bagian tengah desa, kemudian ia lemparkan ke langit, hingga penduduk langit mendengar gonggongan dan salak anjing mereka. Bagian-bagiannya pun saling menghancurkan. Muhammad bin Ka'am al-Khazariji mengatakan, kampung kaum Lut itu ada 5 kampung. Sodom, inilah kampung terbesar, Sya'bah, Sya'wa, Asra, dan Duma. Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, bayangkan, daratan sebesar 5 desa, congkel dan diangkat begitu saja menuju langit yang tingginya hanya ditakar dengan mata. Mata yang lemah, yang tidak tahu berapa jarak pastinya, pohon-pohon, istana, dan bangunan kokoh manusia dan hewan, serta segala macam isinya melayang ke ufuk dengan satu sayap makhluk yang perkasa. Jika demikian, apalah artinya kita? Kita kadang marah kepada Allah Sang Pencipta tatkala Ia menurunkan hujan atau menamparkan teriknya matahari ke bumi, seolah-olah kita mampu melawannya. Kita kadang membusungkan dada, mengkritik hukum-hukumnya karena kita anggap kejam dan tak adil. Kita tidak kenal limit logika kita. Sebagian dari kita juga sering menyorot mata ke langit, protes atas ketetapan takdirnya. Padahal Dia adalah Al-Alim yang Maha mengetahui, dan Dia juga Al-Hakim yang Maha bijaksana. Dibandingkan Jibril saja, apalah artinya kita? Sahabat yang beriman, mudah-mudahan dan mentadaburi makhluk Allah Jibril alaihissalam membuat kita semakin takut dan taat kepada Allah. Kita hayati kebesarannya dalam takbir sholat kita, karena Dialah Al-Akbar. Kita agungkan Dia dalam ruku-ruku kita, karena Dia adalah Rob Al-Azim. Kita tinggikan Dia dalam sujud-sujud kita, karena Dia adalah Rob Al-A'la. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.